Caimin _2 dosa dan haram kalau saya tak pede maju Pilpres 2024. Oke, ini bentuk overconfident atau sebuah keharusan seorang ketua kalau partai? Kalau menurut saya bukan overconfident. Kalau Anda menjadi ketua umum satu partai yang besar, ya seperti PKB, tentu merupakan hal yang sangat logis apabila mempunyai cita-cita, kehendak untuk menjadi pemimpin bangsa. Malah sangat aneh kalau menjadi ketua partai sebesar PKB ini kemudian hanya apa kata apa si ini si itu apa, enggak, dia harus menunjukkan bahwa dia adalah somebody. Karena apa? Karena Gus Ami juga sudah membuktikan ada track record. Apa yang menjadi keberatan? Dari situ maka saya kira wajar sekali dan memang harus, malah bukan wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, kita akan berbicara lagi, Prof, tentang Caimin dan PKB-nya. Nah, ini sepertinya ini memang keahlian pada suka rupanya ya. Bukan keahlian itu. Kebetulan Prof Hikam itu ya ngelotok lah kalau berbicara tentang NU, tentang PKB, karena tentang Gus Dur, karena beliau pelaku sejarah. Tempo hari kita membahas tentang bagaimana secara historical. Nah, sekarang kita akan mengupas. Saya tergelitik, Prof, dengan statementnya Gus Ami, Ketua Umum PKB, yang mengatakan, ini di Detik ya, apakah ini quote-nya beliau atau quote-nya wartawan, saya tidak tahu. Cuman beritanya seperti ini, Caimin _2 dosa dan haram kalau saya tak pede maju Pilpres 2024. Kalau menurut Prof Hikam, ini statement Caimin itu sebuah statement yang wajar dilakukan oleh seorang ketua umum, atau perspektif apa yang bisa diambil oleh Prof Hikam dengan statement Caimin ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat pemberitaan itu, tentu yang muncul pertama kali adalah konteks di mana beliau bicara. Yaitu di Kalimantan di depan para kader Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi pada saat yang sama beliau kan juga mengadres atau berbicara pada publik. Betul. Oleh karena itu interpretasinya bisa dua-duanya. Yakni dalam rangka memperkuat soliditas, kemudian kebersamaan dari kader-kader PKB, terutama mereka yang juga mungkin akan berkiprah di dalam pemilihan umum atau pilkada atau apapun namanya, untuk supaya mereka percaya diri dan makin bersemangat. Itu satu. Tapi jangan lupa juga bahwa Gus Ami itu adalah pemimpin partai, partai yang secara nasional memang diakui dan dianggap sebagai partai tengah, karena cukup mempunyai pendukung yang sangat signifikan. Nah, sebagai seorang tokoh yang seperti itu, tentu adalah hak beliau untuk kemudian menunjukkan siapa PKB dan siapa beliau. Nah, kalau kemudian ada statement yang terkait dengan misalnya pencapresan atau pencawapresan, ya wajar saja. Kan? Gampangannya beginilah, Mas ya. Kalau Anda menjadi ketua umum satu partai yang besar, ya seperti PKB, tentu merupakan hal yang sangat logis apabila mempunyai cita-cita, kehendak untuk menjadi pemimpin bangsa. Malah sangat aneh kalau menjadi ketua partai sebesar PKB ini kemudian hanya apa kata apa si ini si itu apa, enggak, dia harus menunjukkan bahwa dia adalah
somebody. Karena apa? Karena Gus Ami juga sudah membuktikan ada track record. Pernah apa jadi itu? wakil ketua DPR, Ya, ya oke. kan? Kemudian pernah dan sampai sekarang menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Latar belakangnya sebagai aktivis PMI. Kemudian beliau juga seorang akademisi, ya, sampai mendapat doktor honoris causa. Itu juga harus diakui sebagai pengakuan publik, kan? Nah, dari semua itu kalau disejajarkan dengan ketua-ketua partai kan sama saja. Betul. Misalnya Anda melihat Pak Ganjar, ya kan? Pak Ganjar malah belum pernah jadi ketua partai, ya? Iya, belum pernah jadi ketua partai. Ya, Anies kan? Baswedan, ya? Anies Baswedan, ya, pernah jadi gubernur. Oke, Tapi ya. Gus Ami kan sudah pernah jadi menteri, sudah jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, ya kan? Dan kemudian juga kalau disejarahkan dengan Mbak Puan, mungkin ada sejajar, dua-duanya pernah memimpin partai, pernah menjadi menteri, dan lain-lain. Jadi apa yang menjadi keberatan? Ya kan? Dari situ maka saya kira wajar sekali, dan memang harus, malah bukan wajar, harus seorang ketua umum partai itu menunjukkan tentang kemauan Spirit, beliau kepada publik, karena di Indonesia ini kan ada kultur yang seolah-olah itu sopan santun, saya bukan begini, saya tidak mau itu, saya mau, tapi sebetulnya ingin. Nah, dalam konteks seperti inilah saya memahami bahwa pidato Gus Ami sebagai ketua umum PKB itu bukan saja memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan antusiasme kepada para kader, bukan hanya di Kalimantan tapi seluruh Indonesia, tetapi juga menonjolkan atau menunjukkan siapa beliau, bahwa negara ini, bangsa ini memerlukan pemimpin, dan salah satunya yang bisa menjadi pilihan adalah beliau. Jadi dari situ apanya yang salah atau apanya yang tidak wajar, sangat wajar, logis. Oke, implikasi politis terhadap kader itu seperti apa menurut Anda? Ya, kalau saya karena secara internal memang pidato itu ditujukan kepada para kader, tentu para kader tentu akan mendapat satu suntikan, ya, spirit, spirit, ya. Kalau istilah saya itu bisa dikatakan semacam hasutan rohani. Itu buat para kader, ya. Tetapi buat publik, buat publik secara umum, secara bangsa, orang pada akhirnya melihat bukan hanya pidato dari Gus Ami, tapi kemudian orang kan akan curious. Kayak apa sih backgroundnya dan kemampuannya, dan nanti akan berjalan. Apalagi kalau di media seperti Detik dan lain-lain juga menyiarkan dia. Tentu Gus Ami dan kawan-kawannya tentu akan menunggu feedback. Bagaimana, apa positif, apa negatif, apa setengah positif, dan lain sebagainya. Tapi itu juga modal untuk berkampanye beliau. Karena kontestasi seperti sekarang di zaman digital, kalau Anda nggak punya bahan kampanye, itu udah ditinggalkan, ya? Iya, yang namanya viralisme itu kan begitu. Iya, pemirsa, inilah. Kalau kita lihat ya, Prof, ini kita objektif lihat salah satu ketua partai yang banyak memproduksi berita positif dan negatifnya, itu salah satunya memang Caimin itu, ya. Anda setuju nggak itu? Banyak sekali produksi media dan menjadi pembicaraan. Itu seperti apa Anda melihatnya? Ya, mungkin bisa jadi begitu, tetapi juga bukan monopoli Gus Ami, ya. Konon kabarnya Pak Ganjar itu lebih jago lagi di dalam menggunakan sosial media, sehingga bahkan orang yang kemudian agak kritikal kepada beliau itu seolah-olah menyindir bahwa popularitas Pak Ganjar Pranowo itu bukan real, tetapi karena viralisme tadi itu. Ya, itu salah saja komentar seperti itu. Tapi faktanya kalau Anda lihat di dalam survei, justru Pak Ganjar itu suaranya dukungan tinggi, elektabilitasnya tinggi. Sementara kita juga harus jujur bahwa sampai hari ini kalau kita hanya lihat survei, maka elektabilitas dan popularitas
Gus Ami masih belum bisa jauh Pak dari mengejar. Nah sehingga pidato-pidato seperti tadi, expose ke media sosial, itu memang yang perlu untuk ditingkatkan oleh Gus Ami. Jangan kemudian merasa puas karena sudah di-quote sama Detik. Mungkin harus meniru bagaimana cara kampanye viralisme dari Pak Ganjar Pranowo, kan begitu. Oke, ini bentuk overconfident atau sebuah keharusan seorang ketua kalau partai? Menurut saya bukan overconfident, karena semuanya itu ada backup faktanya. Ya namanya kampanye itu ya mesti harus ada inflasi sedikit lah Mas. Masa kampanye saya mau jadi capres ya kebiasaan saya cuma begini saja. Ya nggak ada yang ngomong kayak begitu. Berarti number one itu. Kadang-kadang calon presiden itu mengatakan dunia nanti akan kita taklukkan semua, padahal ya belum tentu. Menjadi singa Asia. Bahkan sudah jadi presiden mengatakan nanti ekonomi kita akan naik meroket, tetapi ternyata roketnya turun. Gitu kan bisa saja itu. Oke, Prof. Kalau Anda melihat bagaimana sih potretan Anda? Ini kan Gus Ami ini rantang runtung dengan Pak Prabowo, dan sudah ada katanya koalisi kebangkitan. Kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi ini kan belum fix siapa presidennya dan wapresnya. Kemudian di sisi yang lain ada Pak Anies, kemudian Pak Ganjar yang belum punya tempat ini. Ini menurut Anda bagaimana sih potensi dan kesempatan Gus Ami ini menjadi capres atau cawapres? Ya, cara melihatnya adalah secara formal atau yang informal ya. Kalau secara formal dengan membentuk sekber itu paling tidak dikesankan kepada publik dengan fakta yang jelas bahwa kalau dua partai ini bergabung sebagai satu koalisi sudah cukup untuk mendapat tiket. Nah, tetapi kan begitu. Persoalannya kan politik itu dinamis. Sehingga orang tidak bisa hanya kemudian mengandai-andaikan bahwa itu sudah selesai. Belum tentu. Kenapa? Karena Pak Prabowo atau Gerindra juga masih berpikir-pikir tentang pasangan yang lebih mungkin lebih tepat dengan berbagai pertimbangan. Seperti kalau kita berdua ini juga menggunakan pertimbangan pasangan tentang basis pemilih, bahkan begitu ya kan. Nah kemudian juga yang berikutnya tentu timnya Pak Prabowo akan melihat walaupun kita sudah mempunyai satu kebersamaan calon koalisi dalam pencalonan ini, tetapi kan orang juga akan melihat sejauh mana pasangan ini akan mendongkrak suara. Nah itu tentu secara empiris harus berdasarkan hasil-hasil survei. Nah ini ada calon-calon yang mungkin ya punya bobot yang lebih bagus dari misalnya Gus Ami tadi itu. Ya misalnya kemudian orang melihat Khofifah, ya kan? Ya, kemudian ada juga Pak Mahfud MD. Kemudian ada juga orang melihat seperti katakanlah AHY. Ya, kemudian ada Mbak Yeni. Jangan dilupakan masih banyak pilihan. Nah, inilah yang kemudian sambil menunggu waktu untuk pendaftaran ini kemudian menjadi bagian dari dinamika politik tadi itu. Nah, adalah haknya Gus Ami juga untuk terus meyakinkan secara struktural maupun secara non struktural bahwa beliau lah yang pas ya daripada misalnya menggunakan Ganjar. Sebab nanti Gus Ami akan mengatakan Pak Ganjar didukung partai apa? Apakah Gerindra sendirian atau Pak Ganjar bisa mengajak partai lain untuk mendukung ini. Nah, selama Pak Ganjar dan timnya belum bisa meyakinkan Pak Prabowo juga tidak akan mengambil Pak Ganjar. Mengambil Pak Ganjar. Walaupun media massa dan publik dan pendukung Pak Prabowo sudah menggunakan misalnya gambar-gambar ketika Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan Prabowo panen raya itu sah-sah saja, namanya juga sedang menjajaki bagaimana reaksi publik. Ada yang memandang nyinyir juga, masa koalisi ditentukan di tengah sawah. Ya itu bolehlah orang komentar, tapi yang namanya mengambil satu momen itu bisa saja kadang-kadang hanya satu snapshot
snapshot kayak gitu, tapi karena saking menariknya dan kemudian mempunyai keterbukaan untuk diinterpretasi macam-macam, ya itu bisa juga dipakai. Bahkan ini ya hebatnya digital era ini, Mas, ya. Betul. Yang namanya penafsiran. Bahkan kadang-kadang bantahan itu malah dianggap sebagai penguatan. Misalnya nih, Pak Jokowi kan membantah itu dengan mengatakan, oh itu kan cuma potret bersama, kebetulan ketemu itu. Nah, orang kan kemudian menafsirkan lagi kan, ya, oh Pak Jokowi kan biasa. Ini orang yang rendah hati dan selalu mencoba ya tidak membuat orang bermacam-macam tafsiran. Tapi ya fakta bahwa ada gambar itu ya sudah bisa ditafsirkan yang lain dan seterusnya dan sebagainya. Makanya kita mesti kembali dari cara menafsirkan itu dengan selalu ingat kepada realitas yang namanya fakta tadi itu. Bahwa Ganjar mempunyai problem atau katakanlah pekerjaan rumah untuk meyakinkan calon pasangannya itu bahwa beliau mempunyai partai pendukung. Nah, pada saat yang sama, partai-partai kan juga masih shopping, Mas. Nah, ketika melihat gambar seperti ini, oh ternyata bagus juga ini ya, spekulasi sana sini dan sebagainya. Ya bisa jadi nanti Pak Ganjar dapat, apalagi kalau ternyata yang dipancing itu justru PDIP sendiri, walaupun spekulasinya juga rada susah. Begini, Prof, kalau Pak Ganjar tidak dapat tiket dari PDIP, apakah mungkin ini Pak Prabowo memaksakan untuk kawin dengan Pak Ganjar, kemudian mengesampingkan ini Gus Ami? Ya, tapi itu kan harus ditebus dengan requirement ada partai lain yang bisa melengkapi tiket orang bisa ngambil tiket itu, dan juga apakah ini nanti Ganjarnya ini akan betul-betul didukung oleh basis pemilihnya. Sebab ini kan masih rada kontroversial. Kalau kita menafsirkan statement para sebagian elit PDIP, kan ada nih, bukan semua ya, tapi ada yang mengatakan Ganjar tanpa PDIP akan kehilangan suara basisnya even di Jawa Tengah. Nah, ini kita tidak boleh hanya mengatakan itu kan orang sirik saja, enggak juga. Karena yang berbicara tadi itu juga orang yang mempunyai pengalaman, punya pengetahuan yang cukup bisa diandalkan di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan apalagi kalau mengingat kultur politik PDIP ini kan masih tersentral, masih sentralistik ya, bahkan ada beberapa orang pengamat mengatakan feodalistik. Jadi begitu ditinggal oleh yang namanya patron, apalagi orang sekali beribu Mega, bisa selesai hilang, habis betul itu ya. Itu kan salah satu catatan, sehingga keraguan Pak Prabowo dan timnya untuk memilih Ganjar itu make sense kalau kita lihat dari perspektif kultur. Jadi kita memang boleh menafsirkan itu dari segi perspektif apa gitu ya. Sebab beda dengan Gus Ami. Kalau Gus Ami dari segi kultur tidak ada masalah, karena beliau kan kalau dijajarkan dengan Pak Prabowo, kemungkinan Gus Ami menyumbang suara yang signifikan itu aja dari PKB, pemilih dari yang setia kepada PKB dan kemungkinan bisa menjaring suara pendukung Nahdlatul Ulama yang di luar PKB, kan bisa juga. Nah, tapi yang sudah sangat jelas terwelo-welo kalau dengan Pak Muhaimin, karena dia punya PKB, masalah tiket untuk maju jadi itu sudah problem, itu udah teratasi. Dan deal kalau menurut saya. Hanya modal sosial yang pertama tadi sudah, yaitu modal formal sebagai ketua umum partai politik yang mempunyai pengalaman yang cukup dan mempunyai semacam kemampuan untuk artikulasi ide-idenya. Ini sudah dibuktikan juga. Beliau kan menulis buku yang bukan soal biografinya beliau, tapi soal pemikiran yang Visioning Indonesia Visioning Indonesia itu ya. Perkara orang setuju atau tidak setuju, tapi yang jelas beliau membuktikan bahwa di antara para calon presiden dan wakil presiden ini beliau sudah come up atau memunculkan
satu ide gagasan yang bisa dicek, bisa dikomentari oleh semua orang yang ada di Republik Indonesia ini. Itu satu. Kemudian yang kedua juga, selain tiket dan soal kapasitas yang bisa dicek itu, Gus Ami itu kan juga mampu untuk berdialog dengan pihak-pihak lain, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri. Nah ini sendiri jarang orang berpikir bahwa penting sekali bagi Indonesia untuk bisa menjadi interlokutor di dalam relasi dengan negara-negara lain. Nah kita bisa melihat bahwa ya Gus Ami kemungkinan juga siap untuk seperti itu. Jadi lagi-lagi dia punya modal sosial. Modal sosial seperti itu ya. Nah kalau beliau kemudian mampu juga untuk mengatasi problematik internal yang memang sangat nyata, yaitu misalnya dengan hubungan dengan para pendukung Al-Maghfurlah Gus Dur, dan kemudian problem dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah masa lalu yang menciptakan keterpisahan antara Gus Ami di satu pihak dan Gus Dur di satu pihak. Kalau itu bisa diselesaikan secara rekonsiliasi, itu akan memperkuat modal sosial lagi. Itu akan lebih bagus itu ya. Sebab begini Mas, Anda suka atau tidak suka, problem itu dirasakan. Dan kalau sudah dirasakan bisa terekspresi di dalam behavior atau perilaku. Ya, ini faktanya juga. Orang yang mengomentari statementnya Gus Ami di Detik.com, para netizen, Anda juga yang ada netizen yang ada di Pada Suka, ya sama juga merasakan bahwa itu persoalan belum selesai. Belum selesai ya. Nah, oleh karena itu semacam pekerjaan rumah, dan saya yakin ya Gus Ami dan kawan-kawan ini bisa menyelesaikan. Bukan ke situ dulu, menyadari bahwa itu problem. Nah, dan di pihak pada pendukung Gus Dur juga mereka juga menyadari bahwa ini harus diselesaikan. Cuma kan belum ketemu bagaimana caranya. Ya menurut Anda bagaimana caranya, dan apakah ini mungkin itu ya? Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, Mas. Masalahnya ada kemauan atau tidak. Kalau saya kan pernah menggunakan pendekatan soft power lah ya, attractiveness itu. Nah, caranya gimana ya? Menggunakan gaya atau style yang dimiliki di dalam khazanah NU, yaitu bagaimana kita mencari perantara atau medium, interlokutor yang mempunyai kewibawaan, mempunyai pengetahuan dan memiliki kebijaksanaan. Dan ini NU punya yang namanya para alim ulama dan para kiai senior yang disegani di dalam Nahdlatul Ulama maupun Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa itu aja yang bisa dipakai di dalam rangka mencari titik temu. Ya, tokoh-tokoh besar seperti Habib Lutfi, seperti Gusmus, dan seperti Yai Yai Ali Bumi Sholawat, dan lain sebagainya. Ada banyak lah di NU itu, nggak kurang yang kayak gitu. Nah itu aja kemudian didekati dan mereka dimintai bantuannya untuk mencari solusi di dalam persoalan internal ini. Dan tidak perlu dengan rame-rame, jangan dikorankan dulu atau dimediakan. Kalau sudah selesai dan berhasil baru boleh. Nah ini cara NU. Sebab kalau belum apa-apa sudah rapat di koran, biasanya akan ribet, karena Romli itu rombongan liar itu jauh lebih ganas ya. Iya, nanti akan mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau saya, usulan saya gitu. Karena apa, Mas? Saya kok percaya bahwa banyak hal itu terjadi konflik itu karena miskomunikasi. Gampangannya cara pesantrennya itu kalau tidak paham yang salah itu ya salah paham. Gitu. Ya semoga aja perkiraan saya ini ada benarnya. Jadi Anda yakin ini bisa terselesaikan ya? Nah, masalahnya jangan tanya saya berapa lama itu. Ya itu tergantung kepada proses, ya kan. Tetapi bahwa ada usaha ke situ, nanti publik juga mereka yang mendukung ini juga pada akhirnya sadar bahwa ada upaya itu. Sebab kalau dibiarkan hanya stalemate,
ya, ini nanti juga bisa menciptakan problem baru. Karena persoalan kayak gini ini bisa digoreng-goreng, bisa dikembang-kembangkan, sehingga yang saya khawatirkan bahwa suara NU yang menurut saya adalah game changer itu bisa terpecah antara lain oleh yang begini-begini. Ya, Prof, terakhir itu, menurut Anda pantas tidak nih Gus Ami ini sebagai capres dan cawapres? Ya, Anda melihatnya secara formal atau yang di luar yang formal? Kalau secara formal, lagi-lagi saya ingin mengatakan, kalau orang sudah jadi ketua umum partai besar, ya seperti PKB, ya kalau beliau nggak pantas, itu yang pantas yang siapa? Namanya partai seperti PSI aja juga ada yang mau mencalonkan diri jadi presiden, atau orang yang tidak punya partai aja berani itu ya, mencapreskan, merasa paling paling siap dan paling layak jadi presiden. Apalagi yang punya partai itu dari segi formal tadi itu. Nah, kalau yang tidak formal ya terpulang kepada publik. Makanya jangan melecehkan yang namanya survei. Ya, walaupun orang boleh curiga, boleh suspek, boleh kritis terhadap survei, tapi tetap aja survei itu hasilnya adalah sebagai salah satu rujukan. Nah, kemudian juga jangan pernah melecehkan bagaimana tokoh-tokoh yang mau maju ini kemudian bersikap mengenai kasus-kasus yang sedang terjadi di Republik ini. Bagaimana tokoh-tokoh misalnya seperti Pak Prabowo, Pak Muhaimin, Erlangga, kemudian AHY, Anies, itu misalnya ditanya aja bagaimana sikap Anda terhadap kegaduhan yang disebabkan oleh transaksi 300T ini. Nanti kalau jawabannya tidak memuaskan publik kan sampean semua ini ternyata nggak punya komitmen. Iya kan? Caranya kan begitu. Nah, inilah pentingnya media seperti Pada Suka ini. Makanya kadang-kadang orang-orang itu perlu didudukkan. Kayak di Amerika kan suka begitu. Calon-calon potensial capres ini satu duduk meja bersama, kemudian ditanyain masalah-masalah krusial untuk bangsa, bukan masalah pribadi, bukan istri sampean berapa atau enggak, tapi bagaimana Anda menyelesaikan konflik Rusia Ukraina, ya kan, bagaimana Anda menyelesaikan bank-bank yang pada bangkrut sekarang ini. Kalau di Amerika kan gitu. Nah, Anda mungkin bisa mengajak beberapa podcasters untuk membuat forum seperti itu, tanyain perkara-perkara yang serius yang dihadapi bangsa ini. Jadi kemudian orang-orang yang ingin jadi calon itu tidak hanya jualan abab, istilahnya orang Jawa itu, tapi ada janji. Jadi ada bukti-bukti yang akan bisa kita tagih nanti itu. Waktu kita diskusi, Anda ngomong menyelesaikan masalah misalnya upah buruh. Tapi sekarang gimana? Kan begitu, nanti kan bisa gitu. Tapi kalau cuma dibiarkan mereka masing-masing mengumbar omongan sendiri-sendiri, nanti yang kita bicarakan bukan hal-hal yang sangat serius pada Republik ini. Padahal Republik ini tidak sedang baik-baik saja. Itu yang harus kita selalu ingatkan kepada publik. Oleh karena itu, ide-ide seperti mau memperpanjang masa jabatan, mau menunda pemilu, itu betul-betul harus ditolak itu. Atas nama konstitusi, atas nama nalar waras, dan atas nama moralitas. Nah, nanti para calon-calon ini ditanya soal kayak begitu-begitu itu, Mas. Ya, terima kasih Prof. Ikam. Luar biasa Anda memotret secara objektif terhadap tokoh-tokoh, terutama Gus Ami. Kita tunggu, Prof. Saran Anda luar biasa ya, kita melakukan podcast dan memanggil tokoh-tokoh besar seperti Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, Gus Ami, terus Pak AHY. Kita tunggu. Nah, persoalannya, Prof, mereka berani datang nggak ke luar biasa. Berani datang dan mau nggak nih ke podcast kita ini? Apapun, saya tunggu jawabannya. Dan termasuk juga kepada netizen, saya tunggu bagaimana komentar Anda terhadap potensi Gus Ami yang secara declare bahwa dia berani dan pede untuk jadi capres atau cawapres di 2024. Saya tunggu komentarnya.
Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.